Pria itu menusuk sebuah bungkusan dengan belati, lalu ambil sedotan. Kemudian dia memasukkannya ke dalam kepingan biru itu, dan menutup ujung lain dengan jarinya. Dia mengeluarkannya dengan hati-hati, lalu dipindahkan ke sebuah piring aluminium. Kemudian datanglah seorang pria, di bawah arahan mereka. Pria itu diminta memegang sedotan dan diarahkan ke arah bubuk itu. Namun, pada saat dia menghirupnya, otak seolah terpisah dari tubuh. Orang itu juga bertindak aneh. Lisa yang melihat ini menjadi terkejut. Dia belum tahu apa yang terjadi. Pria itu ngiler dan terus tertawa. Ketika keberhasilan percobaan dikonfirmasi, bos tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. Lisa sangat takut sehingga dia tidak berani menarik napas. Di tengah keterkejutannya ini, bos memintanya melakukan sebuah pekerjaan. Lisa langsung dipukuli saat dia akan menokal. Ketika dia bangun lagi, dia hanya mengenakan sepotong pakaian dalam, dan ada bekas luka di perutnya. Sudah jelas orang-orang itu melakukan sesuatu padanya. Sebelum dia mengembalikan kesadarannya, tiba-tiba seseorang masuk ke kamarnya. Pria itu melemparkannya baju pada Lisa, dan membawanya kembali ke depan bos. Apa yang kau lakukan pada perutku? Tidak ada, hanya potongan kecil. Dilakukan dengan baik. Kurang dari sebulan bekas luka itu akan hilang dengan sempurna. Tunggu sampai musim panas berikutnya. Kamu bisa menemuiku lagi untuk memamerkan sosokmu. Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kau ingin tahu mengapa aku mengoperasimu? Dokter meminta Lisa untuk rileks. Namun dia menjamin bahwa organnya tidak ada yang diambil. Sebagai gantinya, dia menaruh hadiah di dalamnya. Kemudian 3 orang lagi juga dibawa masuk. Lisa menyadari, pria ini meminta orang-orang untuk membawa narkoba. 4 orang akan diatur ke tujuan yang berbeda. Selama pesawat berhasil mendarat, itu bisa dikembalikan ke kebebasan. Setelah membagikan paspor, ke-4 orang itu dibawa keluar dari hotel dengan kepala yang ditutupi. Lisa tahu akan sia-sia jika menolak. Jadi dia berencana untuk melarikan diri setelah naik pesawat. Tapi dia tidak tahu, mimpi buruk baru saja dimulai sekarang. Lisa dibawa ke sebuah gudang. Ternyata, petugas yang bertanggung jawab menyukai wajah Lisa. Tentu saja dia menolak ajakannya. Pria itu tidak terima dengan penolakan, dan langsung memukul Lisa hingga terjatuh. Untungnya rekannya khawatir akan ada pembunuhan, lalu menyeretnya keluar dari ruangan. Karena beberapa tendangan keras itu, luka Lisa kembali terbuka. Rasa sakit fisik mungkin bisa ditoleransi, tapi dia tidak tahu bahwa bubuk yang ada di tubuhnya pecah, dan mulai menyatu dengan aliran darah. Bubuk itu mengalir dengan cepat di dalam, menghasilkan cahaya biru keluar dari matanya. Tubuh Lisa menjadi berkedut, tubuhnya melayang oleh kekuatan misterius. Hingga ke langit-langit ruangan, Lisa mencoba memegang rantai dengan kuat. Tapi kekuatan ini membuatnya menabrakkan diri ke dinding. Ketika sudah sadar, tiba-tiba cahaya biru muncul kembali. Tapi saat ini, dia bukan lagi gadis yang dulu. Lisa mendengar langkah kaki di koridor. Dengan cepat dia mengembalikan dirinya ke posisi aslinya. Benar saja, ada pesuruh yang datang ke ruangannya. Namun kali ini Lisa tidak takut. Sebagai gantinya, dia mencoba untuk membalikkan keadaan. Pria itu tentu saja terpancing dengan godaan Lisa. Dia menghampirinya dengan tenang. Seketika Lisa memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Padahal sehari yang lalu, dia adalah seorang gadis yang lemah. Bahkan pistol yang pertama kali dipegang, dia dengan mudah mengisi pelurunya. Kemudian Lisa bergegas keluar dari sel, dengan akurat menembak semua orang. Tapi setelah semua ini, dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Sebaliknya, Lisa duduk dan makan semua makanan yang ada. Saat sudah kenyang, barulah dia menyadari ada bekas tembakan. Tapi Lisa sama sekali tidak merasa kesakitan. Bahkan bisa mengeluarkan peluru dengan tangan kosong. Kemudian dia mengemas di senjatanya, dan bersiap untuk membalas dendam.